Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan pembelajarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar setiap muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi akan sangat terkait dengan 5 keputusan masuk akal yang dapat diambil oleh seorang guru. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua adalah memetakan kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga adalah lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu seorang guru, murid untuk memahami kompetensi dan konten yang harus dicapai oleh murid-muridnya. Kemudian yang kedua adalah memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid akan terkait dengan 3 hal. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Kesiapan belajar sangat terkait dengan kapasitas murid dalam mempelajari materi atau konten atau keterampilan baru. Kesiapan belajar akan mengandung implikasi bahwa pentingnya bagi seorang guru untuk mengetahui kemampuan awal murid. Penting bagi seorang guru untuk mengetahui di mana posisi murid-muridnya terhadap pengetahuan baru yang akan dipelajarinya. Kesiapan belajar akan membawa dampak tentang bagaimana mengorganisasikan materi, bagaimana menyiapkan proses pembelajaran. Apakah materi tersebut akan disiapkan berupa materi mendasar atau transformatif, materi yang sifatnya sederhana atau kompleks, materi yang sifatnya konkret atau abstrak, dan bagaimana murid-murid tersebut dapat belajar. Apakah dia dapat belajar secara mandiri atau membutuhkan bantuan? Apakah dia membutuhkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terstruktur atau terbuka? Dan apakah murid-murid tersebut dapat belajar dengan cepat atau ada juga murid yang belajar dengan lambat. Kemudian minat belajar. Minat belajar sangat terkait dengan ketertarikan dari murid terhadap sesuatu, terhadap objek. Pada dasarnya minat murid itu berbeda-beda dan minat murid juga dapat berkembang. Selain itu, minat murid membantu murid tersebut dalam menjembatani dirinya dengan materi atau konten pembelajaran yang akan dipelajarinya. Kemudian, kebutuhan belajar berikutnya terkait dengan profil belajar murid. Profil belajar murid akan sangat terkait dengan lingkungan. Apakah murid dapat belajar dengan keadaan cahaya yang cukup? Bagaimana kondisi ruangannya? Bagaimana kebisingan tempat belajarnya? Selain itu ada juga lingkungan murid. Karena ada murid yang sifatnya pendiam, ada yang sifatnya reflektif dan seterusnya. Selain itu, profil belajar murid akan terkait dengan gaya belajar murid. Ada anak yang memiliki gaya belajar visual, sehingga penting bagi guru untuk menyediakan media yang dapat membantu murid untuk mengamati, misalnya menyediakan video, poster, diagram, dan seterusnya. Ada juga murid yang memiliki gaya belajar auditori. Mereka dapat menyimak, mendengarkan penjelasan guru, dan mendengarkan rekaman dan seterusnya. Ada juga murid yang memiliki gaya belajar kinestetik. Mereka butuh bergerak, sehingga penting bagi seorang guru untuk menyediakan display di kelas, sehingga murid-murid tersebut dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana
caranya kita memetakan kebutuhan belajar murid. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah dengan mengamati perilaku murid-murid kita, baik ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah dengan memeriksa raport dari murid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan wawancara dengan guru pada kelas sebelumnya. Dan dapat juga kita lakukan dengan melakukan penilaian atau asesmen terhadap murid-murid tersebut. Ada juga dengan melakukan refleksi atau melihat praktik-praktik pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu Guru, selanjutnya langkah yang ketiga adalah menentukan strategi diferensiasi yang dapat kita laksanakan. Ada 3 strategi diferensiasi yang dapat dipilih oleh seorang guru. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten akan terkait dengan pengetahuan, materi, konsep atau keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten mengimplikasikan bahwa pentingnya bagi seorang guru untuk membedakan pengorganisasian materi. Ada materi yang disajikan dalam bentuk yang sederhana, bahkan ada juga materi yang dapat disajikan dalam bentuk yang lebih kompleks. Selain itu, guru juga dapat mengorganisasikan atau membedakan media dalam menyampaikan materi tersebut. Misalnya, dapat menggunakan media teks, video, audio, dan seterusnya. Kemudian strategi diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses mengandung implikasi bahwa penting bagi seorang guru untuk menyediakan kegiatan-kegiatan yang berbeda bagi setiap muridnya, sehingga murid dapat berkembang dengan kecepatan yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, atau dengan mode atau gaya yang berbeda. Selanjutnya, diferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk sangat terkait dengan bukti yang menggambarkan apa yang telah dipelajari oleh murid. Diferensiasi produk mengandung implikasi bahwa seorang guru harus dapat melakukan pembedaan atau modifikasi terhadap hasil belajar murid, hasil latihan murid, pemahaman murid, atau pengembangan-pengembangan sebagai hasil belajar dari murid. Yang keempat adalah penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan dapat dilakukan baik secara formatif maupun sumatif. Penilaian formatif dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran atau setelah kegiatan pembelajaran. Penilaian formatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan belajar murid atau untuk menilai proses pembelajaran dan untuk mendapatkan gambaran tentang bantuan-bantuan yang dapat diberikan kepada murid-muridnya pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sementara penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan setelah menyelesaikan beberapa kegiatan pembelajaran atau unit-unit pembelajaran. Penilaian tersebut harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan murid. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul yang lainnya? Apabila kita lihat kembali atau refleksikan kembali tentang modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa murid itu sifatnya seperti tulisan samar, sehingga tugas seorang guru adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Sehingga tulisan tersebut dapat kita ibaratkan sebagai kebutuhan-kebutuhan belajar murid. Sehingga sangat penting bagi seorang guru untuk mampu melihat tulisan-tulisan samar tersebut. Sangat penting bagi seorang guru untuk melihat kebutuhan-kebutuhan belajar muridnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menegaskan pentingnya bagi seorang guru untuk menghamba pada murid. Sehingga mengandung implikasi bahwa seorang guru sangat penting untuk melayani kebutuhan-kebutuhan belajar dari murid-muridnya. Kemudian apabila kita kaitkan dengan modul 2.1 nilai dan peran seorang guru penggerak, bahwa pembelajaran diferensiasi seyogyanya adalah merupakan upaya dari seorang guru untuk mewujudkan nilai keberpihakannya kepada murid.
Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan upaya reflektif atau perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan seorang guru dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar setiap muridnya. Sehingga seorang guru yang menerapkan pembelajaran diferensiasi sebenarnya sedang menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Kemudian apabila kita kaitkan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, bahwa penting bagi seorang guru untuk melakukan inquiry khususnya dalam menggali kebutuhan-kebutuhan belajar dari murid-muridnya. Selain itu, sangat penting juga bagi seorang guru untuk mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, yang realistis, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan belajar muridnya. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif sangat terkait dengan bagaimana kita menciptakan kondisi atau lingkungan atau keadaan yang positif di sekolah yang mampu membantu siswa untuk dapat belajar dengan aman, nyaman, dan tenang. Sehingga kalau kita lihat dari pembelajaran berdiferensiasi yang memang membutuhkan penyesuaian dari segi lingkungan belajarnya, sehingga setelah kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif melalui budaya positif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian yang dapat saya paparkan, dan sebagai kesimpulan bagi saya pribadi adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah merupakan upaya bagi kita untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan peran kita sebagai seorang guru penggerak yang telah dibekali dengan nilai-nilai seorang guru penggerak dan memiliki visi yang jelas dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita rancang pada lingkungan atau budaya positif di sekolah kita masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.